Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik. Aku mengganggu waktunya sesuai dengan jadwal observasi ke kelas. Jadi hari ini Pak Hedi akan diobservasi kelas, tapi sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak. Ya. Yang pertama, untuk kegiatan kali ini, observasi kali ini, Pak Hedi akan melakukan observasi di kelas mana? Insya Allah akan dilaksanakan di kelas 7C. Ya. Nah, untuk kelas 7C akan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas 7C itu salah satunya siswa itu mampu menentukan unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, anak mampu menyimpulkan dari surat pribadi dan surat dinas. Jadi yang pertama unsur-unsur tentang surat pribadi dan dinas, yang kedua itu menyimpulkan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang barusan yang Pak Hedi sebutkan, kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Pak Hedi? Untuk strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran di kelas 7C, saya ingin mencoba dengan cara menggunakan strategi diskusi. Ya. Ya. Gimana kira-kira teknisnya? Pertama misalnya kasih apa atau gimana gitu untuk diskusi. Jadi yang pertama, anak itu dikelompokkan dulu secara acak, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kelompok itu disediakan contoh-contoh dari surat yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Ya. Kalau misalnya mengenai perangkat pembelajaran yang disiapkannya untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran apa saja? Perangkat yang dipersediakan yang pertama itu jelas dari buku paket, itu yang pertama. Yang kedua, faktanya dari contoh surat, membuat contoh surat itu. Contoh surat. Nah, kemudian apa yang diharapkan setelah mempelajari ini? Apa yang diharapkan oleh Pak Hedi terhadap anak-anak itu? Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang pertama anak itu harus mampu membedakan antara unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama. Yang kedua, anak bisa menyimpulkan isi ataupun pesan yang terkandung di kedua surat tersebut. Nah, barusan kan mengetahui unsur dan bisa menyimpulkan. Itu kira-kira ada dipresentasikan secara langsung tagihannya gitu, produknya pada jam ini, pada pertemuan kali ini atau bagaimana? Dipresentasikan hasil dari produk anak tersebut dari hasil pembelajaran. Nah, untuk mempresentasikannya, apakah dibebaskan atau dengan sesuai minat mereka? Kan mungkin Pak Hedi sebelumnya di awal tahun sudah melakukan diagnosis itu loh gitu kan? Yeah. Sesuai minat atau bagaimana? Atau tergambar nggak kelas 7C itu menurut hasil diagnosisnya bagaimana? Condong ke sebelah mana gitu minat mereka? Kalau di kelas 7C condong minatnya itu ke visual. Jadi ya dan secara langsung. Jadi mungkin dalam penyampaian materinya pun secara visual. Yeah. Kalau dalam misalnya penagihan produknya itu kira-kira bisa berupa gambar mungkin ya, secara visual seperti itu. kalau biasanya kan bahasa itu mungkin keterampilannya dengan membaca ya. Yeah. Keadaannya bagaimana untuk kelas 7C? Kalau untuk di kelas 7C keterampilan membacanya itu masih sangat kurang. Kalau dipresentasikan paling 40%-an dari jumlah siswa di kelas itu. Nah, untuk solusi Pak Hedi kira-kira apa untuk meningkatkan permasalahan tersebut? Solusinya yang pertama, sering mengajak anak untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku.
Biasanya di sela-sela waktu, salah satunya yang dilakukan itu sela-sela waktu ketika ada pembelajaran gitu. Pembelajaran khusus bahasa Indonesia di kelas 7 itu anak-anak diajak ke perpustakaan. Kalau misalnya untuk melakukan hal tersebut, kira-kira Pak Hedi membutuhkan dukungan dari yang lain? Sangat diperlukan. Dari kira-kira seperti dari siapa? Dari semua guru yang ada di sini gitu. Terus sarana prasarana yang menunjang untuk anak-anak ini. Ya. Maaf ya Pak Hedi jadi melebar. Saya ingin tahu gitu kan minat anak bagaimana ya terhadap pembelajaran bahasa. Ya itu mungkin sekilas tentang prak observasi gitu ya. Tentang observasi dalam prak yang akan nanti kita lihat di kelas prosesnya seperti apa. Terima kasih Pak Hedi. Mungkin nanti kita bertemu di kelas pada jam terakhir ya. Jam terakhir. Jam terakhir. Ya. Maaf, semuanya dipersiapkan saja untuk ke kelas. Terima kasih Pak Hedi. Sama-sama. Gimana kabarnya? Baik ya. Nah sebelum kita melanjutkan ke materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, Bapak akan bukan mencoba ya. Bapak akan mengabsensi dulu ataupun mengecek kehadiran kalian. Ya. Yang tidak hadir siapa saja? Karena kalau di absen dari satu persatu karena banyak di sini, siapa saja? Pak Hari, kemana Pak Hari? Di Kobong, pulang. Tadi ada jam berapa? Berarti tidak masuk jam kedua. Terus? Dapat mana? Kobong. Pagi-pagi ada? Terus? Yuda, kemana? Tidak masuk lagi jam 7 Terus? Raihan, kemana? Terus? Nova? Dari kapan? Dari pagi? Pagi, oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 orang yang tidak bisa masuk hari ini ya. Ada 4 orang di sini yang apa? 1 orang yang tidak hadir memang betul-betul dari pagi. Nah, sebelum kita melakukan ataupun memulai pembelajaran kali ini ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa kita mengucapkan bismillah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi sedikit melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Jadi diharapkan pada pertemuan kali ini kalian itu bisa menyimpulkan isi yang terkandung di dalam surat dinas tersebut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke menyimpulkan dari surat pribadi dan surat dinas, kita buka dulu materi yang kemarin. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas dari mulai pengertian ya. Lalu yang kedua dari jenis, lalu 3 dari ciri ya. Nah, kita mengulang dulu. Yang pertama itu ada surat pribadi. Ada yang tahu surat pribadi itu? Surat untuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh orang lain. Jadi di sini bersifatnya adalah sifat individu. Sedangkan kalau sekarang surat dinas, surat ya dinas dalam situasi normal ya. Jelas di sini adanya sebuah perbedaan. Perbedaannya apa saja? Penggunaan bahasa. Dari penggunaan bahasa. Ya, oke. Banyak ya, dari mulai cap dan seterusnya pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan. Lalu di sini ada surat
pribadi, ya, surat pribadi. Tadi surat pribadi itu adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain. Nah, kalau kalian pernah nggak menulis surat pribadi? Surat apa yang kalian tulis? Surat apa? Pribadi. Ya, surat pribadi. Contohnya yang pernah ditulis? Surat keterangan sakit. Oke, terus? Apa lagi? Surat kepada paman. Ya. Mengungkapkan apa di sana? Mengungkapkan kangen mungkin ya. Terus? Surat kepada orang tua. Betul, itu adalah salah satu contoh ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk membawakan yaitu tentang menyimpulkan isi dari surat tersebut. Nah, sebelum menyimpulkan, ya, kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu dari adanya unsur-unsur surat tersebut. Nah, untuk bisa memahaminya, kalian di buku paket silakan buka halaman 251. Silakan di sana ada contoh surat yang pertama. Silakan baca dulu surat yang pertama. Selesai ya. Tadi sudah disuruh membaca dari contoh surat, lalu kalian harus mampu membuat sebuah kesimpulan dari isi surat yang telah kalian baca. Nah, setelah ini ya, kalian harus mampu mempresentasikan ataupun membacakan hasil pekerjaan kalian ya. Silakan siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ya, silakan bilang bacakan hasilnya. Surat pribadi ini ditulis oleh Kepala yang menunjukkan untuk pagi dan ditulis pada tanggal 16 November 2015 dan menceritakan Kepala ingin mengunjungi objek pada 2 semester nanti. Ya, terima kasih. Bagus, berikan tepuk tangan untuk nah, untuk yang lainnya, berhubung waktu sudah mau selesai, kalian sudah mau pulang, jadi hanya pada pertemuan kali ini hanya perwakilan saja yang ke depan. Selebihnya di pertemuan yang akan datang kalian mencoba untuk mempresentasikan, karena setiap orang itu pasti mempunyai kesimpulan yang berbeda. Nah, kita mengulang sedikit, kita membuat dulu kita simpulkan pada pembelajaran kali ini apa saja yang telah kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Kita akan simpulkan bersama-sama. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam surat pribadi ataupun surat dinas itu adanya sebuah unsurnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat kesimpulan tentang unsur-unsur dari surat dinas. Ya, apa saja unsur surat dinas? Yang pertama, satu ada surat pribadi. Alamat dan tanda surat. Dua, tiga, empat, isi surat. Lima, penutup surat. Tujuh, sama dan tanda tangan. Di pertemuan kali ini salah satunya adalah unsur-unsur dari surat pribadi. Jikalau kalian ingin membuat surat pribadi supaya lebih bagus dan lebih indah, kalian harus memperhatikan unsur-unsur tersebut ya, sehingga nantinya akan tersusun secara sistematis. Hati-hati tata letak seperti tanggal itu harus ada di sebelah pojok kiri atas ya, baru diikuti dengan unsur-unsur yang lainnya. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kalian ya. Nanti pada
melaksanakan pasca observasi dari observasi yang telah dilakukan minggu kemarin di kelas 7C. Jadi seperti yang sebelumnya observasi atau observasi ini sering dilakukan ketika pelaksanaan seperti silakan ini ada pra, ada observasinya, ada pasca tentunya. Ya kita langsung saja ya ini. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana kesan atau perasaan Pak Edi setelah melakukan proses pembelajaran di kelas 7C tersebut? Alhamdulillah sih setelah melaksanakan pembelajaran terutama di kelas 7C pada kemarin perasaan sudah oke. Sudah berapa ya? Yang pertama saya sudah melaksanakan kewajiban dulu dengan melaksanakan kewajiban, dan yang kedua tujuan pembelajaran bisa tersampaikan. Tujuan pembelajaran bisa tersampaikan. Nah, untuk mengingatkan kembali ketika proses observasi tersebut, tujuan pembelajaran yang dicapai oleh itu apa saja? Yang pertama tujuan pembelajaran yang dicapai pada teman-teman kelas 7, satu anak itu bisa menunjukkan dari unsur-unsur surat keterangan pribadi. Yang kedua anak-anak mampu menyimpulkan isi atau pesan dari surat yang dilaksanakan atau tidak di mana. Nanti saya mengulangi lagi. Pak Edi mengatakan tujuan pembelajaran sudah tersampaikan. Beda halnya dengan kalimat tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga tujuan pembelajarannya tercapai atau bagaimana? Tujuan pembelajaran memang sudah tersampaikan, namun di sana belum secara total gitu dicapai oleh peserta didik. Kenapa ya? Karena banyak, terutama di bagian tujuan pembelajaran yang menimbulkan siswa itu masih ada kendala yang dihadapi Kendala yang dihadapi oleh siswa. oleh siswa. Bisa ceritakan kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut? Kendala yang dihadapi oleh siswa yang pertama, siswa itu sulit untuk memahami isi, karena kalau menimbulkan itu kita harus mampu isi tentang apa sih siswa ini. Nah, itu anak belum bisa sampai ke sana. Mungkin tidak semuanya ya, beberapa orang. Tapi karena anak masih ada yang cara membacanya itu belum lancar, karena ketika membacanya terbata itu akan menjadi pengaruh untuk mengambil sekali. Jadi terbata karena cara membacanya saja, bukan berarti anak belum bisa membaca. Ya, anak itu sudah bisa membaca, cuma belum komunikasi atau belum lancar lah ya. Pada saat anak itu sudah bisa membaca ya. Kira-kira hal apa yang menjadikan penyebab anak membaca surat tersebut masih dengan terbata? Yang pertama itu karena kurangnya minat dalam membaca, itu menjadi salah satu faktor utama ketika untuk memahami istilah seperti ini. Minat baca anak di tersebut masih rendah. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan Pak Edi? Usaha yang dilakukan, saya sudah menyiapkan dua rencana. Yang pertama, mengajak peserta didik itu terus berlatih membaca dengan cara satu, anak itu dipanggil membaca di hadapan saya, dibimbing ya, seperti itu, dibimbing bagaimana cara membaca yang baik dan cara itu. Itu yang pertama. Yang pertama ini direncanakan ketika di saat pembelajaran, ketika saat pembelajaran bahasa Indonesia, nanti dipanggil yang lain yang sudah lancar mengerjakan soal atau tugas. Nah, yang ini kami untuk membaca. Yang kedua, di rencana yang dilakukan yaitu dengan cara reading ya, dengan cara itu dipanggil di luar jam pelajaran di sekolah. Jadi ada pembimbingan dalam jam pelajaran sekolah gitu kan, di saat pelajaran dan juga yang di luar. Sama Pak Edi berarti siap itu untuk membimbing siswa di luar jam pelajaran. Itu kan perlu. Ya. Nah, dengan rintangan mungkin ya, dengan rintangan yang barusan Pak Edi kemukakan, secara simpulnya bagaimana? Berarti selama proses pembelajaran kemarin itu Pak Edi sebetulnya sudah ada merasakan kepuasan atau belum? Kalau kepuasan ada di sebagian, cuma terbentuk dengan kendala tersebut, jadi ya, belum secara sepenuhnya belum semua. Jadi itu mungkin ada teman tersendiri ya dari Pak Edi, bagaimana caranya dengan supaya anak itu semuanya ya, atau sebagian besar bisa tercapai tujuan pembelajaran. Nah, kemarin juga saya ketika mengobservasi itu kan melihat salah satu teknik metode yaitu melalui diskusi ya. Nah, bagaimana yang Pak Edi rasakan ketika proses pembelajaran dengan cara diskusi? Metode dengan cara diskusi belum terlalu efektif bisa dilaksanakan, jadi hanya sebagian kelompok saja yang mulai bisa berdiskusi, karena yang lainnya itu masih kelihatan pasif. Jadi kita melakukan diskusi. Mungkin salah satu kendalanya itu dari cara pengelompokan yang kurang pas. Jadi adanya ketimpangan antara kelompok A dan kelompok B dari siswa tersebut. Ini karena dibahas Pak Edi, adanya ketimpangan dalam pembagian kelompok. Jadi menurut Pak Edi ke depannya supaya pembagian kelompok itu tidak timpang, Pak Edi akan melakukannya seperti apa? Nah, kalau yang baru dilaksanakan itu kelompoknya itu sesuai dari saya melihat silakan anak bebas silakan di kelompoknya. Nanti dari sana itu ada cenderung anak yang apa ya bahasanya di atas yang lebih kemampuannya itu berkumpul dari sana yang ada maksudnya kurang aktif gitu, itu berkumpul dengan itu. Mungkin kedepannya saya akan coba mengelompokkan dari semangat yang kemarin. Maksudnya kan Pak Edi juga waktu pra observasi itu mengatakan kalau sebetulnya Pak Edi sudah melakukan pengamatan diagnostik dari awal itu kan. Nah, mungkin dalam prosesnya ingin memberikan kebebasan gitu pada anak ya, pada peserta gitu. Jadi diskusi memang belum aktif semuanya seperti itu. Nah, ketika diskusi kemudian belum aktif semuanya, kesulitan yang dihadapi oleh Pak Edi itu bagaimana untuk apa ya, suasana kondusif gitu, menciptakan suasana kondusif di kelas itu bagaimana? Itu kita suasana kondusif yang berjalan, yang itu dari diskusi itu tidak terpaku di kelas. Jadi silakan mau yang di luar ya enggak itu kita kita dalam bimbingan. Tapi anak cenderung antusias itu ketika anak kegiatan diskusinya di selar ya. Cuma ya kembali lagi pada saya harus agak jauh gitu. Jadi salah satu ini mungkin yang untuk pertanyaan selanjutnya ya, nanti untuk mengatasi kesulitan salah satunya itu. Jadi memberikan kebebasan anak berdiskusinya dengan kelompoknya masing-masing mau di dalam kelas atau di luar kelas. Terus menurut Pak Edi dengan kebebasan seperti itu anak-anak cenderung lebih semangat.
melakukan tadi kan kata Pak Edi mungkin misalkan depannya ada pembelajaran, ada tujuan pembelajaran tercapai sepenuhnya yaitu dengan ada pembimbingan di dalam kelas atau di luar. Selalu melakukan hal tersebut. Kira-kira Pak Edi ikut dukungan? Alhamdulillah sih hubungan harus ada ya. Kebetulan yang sudah dilaksanakan itu pertama dengan guru juga dan guru ya sudah mulai berkomunikasi dan anak yang belum bisa membaca di khususnya di masjid itu juga ada bimbingan dari guru tersebut. Alhamdulillah hubungan itu sangat diperlukan sekali kembali. Mungkin pembelajaran bahasa Sunda karena mungkin karena satu Karena satu rumpun dan kebetulan juga sudah kita kebanyakan membaca ya membaca dari modal awal sih. Dan betul. Ini saya ingat ya di bagian program ada modal dan nasihat yang saya bahas itu ya Pak Edi ya. Jadi mungkin kalau Pak Edi kayaknya agak bosan gitu ketika saya atau dua kita sedikit kesibukan dengan guru ada modal dan lain sebagainya. Jadi barusan Pak Edi juga mengangkat modal yang ada di sekolah kita gitu kan dengan kolaborasi dengan guru bahasa Sunda selain satu rumpun. Juga saya juga bahasa Sunda saya tahu sendiri yang bahasa itu banyak membaca kemudian dan juga materi Sunda. Nah, bisa tanggal kapan nih? Setelah kemarin melakukan demonstrasi ya, sudah mulai dilaksanakan ya Pak. Sudah mulai dilakukan ya Pak. Kamu bisa tanya udah mulai berapa nih? Ada terlihat pengajiannya? Alhamdulillah yang tadinya anak itu mungkin padahal itu bisa diisukan satu kalimat. Jadi karena itu bisa saya pergi ke sekolah, saya pergi ke sekolah. Nah itu benar. Sekarang yang dilakukan oleh saya itu kalau tunjuk tidak menggerakkan ke tulisan, jadi fokus dari mata ke tulisan. Alhamdulillah itu meskipun masih pertama tapi gerakan tunjuk itu sangat mengganggu yang kita dari kebiasaan banyak diharapkan itu sehingga bisa fokus dari mata ke tulisan. Terus dari kesulitan itu saya susah untuk cara penjelasan antara titik koma tanda-tanda dan sebagainya itu datar ya sama saya tidak kalau seperti itu. Kalau kita belajar itu menjadi kontrol dari kita. Ini sebenarnya tantangannya bagi guru yang mengajar kelas 7 karena mereka masih berbicara tahu masih dalam proses transisi gitu kan guru biasa. Mungkin itu yang ingin saya ketahui berkenaan dengan proses observasi kualitas ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk depannya saya ingin mendengar dan melihat gitu kan kemajuan dari usaha-usaha yang Pak Edi sebutkan tadi, meskipun katanya memang sudah dilakukan beberapa kali gitu kan. Nanti depannya saya akan menanyakan lagi gitu kan bagaimana usaha tersebut berhasil atau tidak untuk itu sih kita cek dulu. Itu mungkin Pak Edi. Terima kasih Pak Edi yang telah ikut kegiatan ini di memang kegiatan seperti ini oleh sebagian guru yang bukan observasi. Padahal untuk meningkatkan kompetensi kita itu diawali dari kegiatan seperti ini gitu ya bisa meningkatkan kompetensi kita. Ini kalau menurut kita pasti sudah sudah maksimal. Memang tidak ada yang salah, tidak ada yang terbalik. Ini sudah tercapai, anak bisa menerima apa yang disampaikan oleh kita, merasa nyaman dengan kita. Jadi untuk meningkatkan kompetensi kita ada memang tugas sekali kalian observasi mereka secara baik dari dunia dan memang tugas kita tadi jaga ya saya perlu saya ini kan kita mau benar kita lakukan di sini bukan masalah benar dan tidak benar ya ini kan untuk meningkatkan. Jadi ketika Pak Hedi sudah merasa ini sudah maksimal, nah ini kan mungkin bisa ada yang bisa kita lagi, mungkin bisa dimakan lagi, itu kan maksudnya sana. Soal komunitas itu seperti itu, masing-masing berarti jadi akhirnya itu kembali meningkatkan yang sudah baik dan dibuat lagi, kalau kita mau jadi tahu kemampuan kita sampai mana, kalau sudah benar ya kita tinggal meningkatkan kembali. Yang lain ya bisa dengan ada demonstrasi keras, koordinasi jadi menjadikan yang semangat dan meningkatkan apa yang terbiasa sebenarnya sesuatu selesai akan selesai ternyata saya kekurangan kalau begitu jadi kita itu berkembang. Saya terima kasih Pak Edi seperti yang saya katakan bahwa dengan Pak Edi dan data yang bisa juga bukan berulang yang betul selalu sekali karena punya pada sekali orang sana ilmunya pokoknya bagus sekali Bu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai guru juga bisa kita hidup pede sudah mengalami hati ini mudah-mudahan kalau kita ada masih baik itu untuk hari kita tapi kalau kita ada sejarah soalnya kita ada yang lain yang harus menerima sejarah kita sekarang kita bagus kalau kita ada sekali lagi terima kasih Pak Edi seandainya mungkin mau lanjutkan dibahas silakan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih kepercayaan mungkin ya khususnya kepada Bu Dini gitu ya nanti apa yang saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih